Assalamualaikum bosku. Ketemu lagi bosku ya di channel saya AutoCAD Spartan Studio ya bosku ya. Kali ini saya di video kali ini bosku ya, saya akan membuat dynamic block lagi bosku ya, dengan parameter yang berbeda ya dari yang kemarin bosku ya. Contoh seperti ini bosku ya. Di sini saya coba memakai parameter ini ya bosku ya, alignment ya, apa cara bacanya nih bosku ya, alignment ya. Saya pakai garis bantul, saya mau pasang di tengah-tengah sini bosku ya. Oke. Sebenarnya banyak cara bosku ya membuat dynamic block maksud saya bosku ya. Nah, kalau di sini saya sedikit jelaskan bosku ya. Dari alignment ini kalau saya tarik dari tengah sini ke kanan itu bosku ya. Itu posisi parameter alignmentnya itu berada di bawah bosku ya. Berbeda kalau saya tarik dari tengah sini ke kiri ya bosku ya, berada di atas ya. Oke, sekarang saya mau memakai ini ya bosku ya. Nanti bosku tes sendiri di rumah bosku ya, apa perbedaannya ketika di atas atau di bawah ya bosku ya. Oke. Fungsi dari parameter ini bosku ya, contoh seperti ini, saya save ini bosku ya, saya save. Oke, sekarang sudah ada parameter alignmentnya ini bosku ya, alignmentnya. Contoh misalkan bosku di sini kamar mandi ya bosku, contoh ya bosku ya. Oke, contoh berapa ya, 2 meter saya bosku ya. Sini berapa, 3 meter contoh saya bosku ya. Oke, ini bosku ya. Oke, contoh seperti ini bosku ya. Fungsi parameter ini ya bosku ya, alignment ini ya, itu fungsinya misal closet ini saya mau tempatkan di posisi sini bosku ya, otomatis dia harus menghadap ke sana bosku ya. Saya hanya menggunakan ini ya bosku ya, memindahkan dengan cara mengklik di sini ya bosku ya, di parameternya ya. Kemudian saya arahkan ke arah dindingnya, dia otomatis terrotasi bosku ya. Misalkan saya taruh di sini, dia otomatis terrotasi ya, apa istilahnya, terrotasi ya, seperti itu bosku ya. Itulah fungsi dari parameter
ya. Oke. Misal bosku punya dena miring misalkan ya. Sama derajat misalkan ya. Miring seperti ini. Bosku tidak perlu merotasi ke sana ya. Cukup arahkan seperti ini ke posisi ke sisi dindingnya ya. Ya otomatis terrotasi sendiri. Oke. Itulah fungsi dari alignment tadi itu ya. Alignment. Contoh misalkan seperti yang saya buat di video saya yang kemarin yang saya buat ini ya. Ini coba saya tambah alignment lagi ya. Parameter alignment. Ini saya pakai visibility kemarin ya. Ini biasanya kita pasang di dena seperti ini ya. Simbol apa istilahnya ya, sirkuit listrik ya atau apalah istilahnya. Coba di sini saya pasang lagi parameter itu ya. Ini saklar ganda. Oke. Stop kontak ya. Oke. UCB. Oke, sekian. Saya close lagi BC, kemudian close ya. Coba saya ini ya. Coba saya pasang sini. Ya otomatis terrotasi ya tanpa kita pakai parameter rotasi seperti ini ya. Tidak perlu ya, cukup memakai parameter alignment itu ya, lebih simple ya. Tinggal dipasang seperti ini. Bosku mau pasang simbol dena rencana instalasi listrik ya. Bosku tinggal ganti-ganti seperti ini ya, saklar ganda misal stop kontak, saklar ganda di posisinya seperti ini ya. Dan bosku copy lagi contoh saya ini ya. Contoh ya. Itulah fungsi dari parameter alignment tadi ya. Alignment. Oke, bosku. Coba saya pakai fungsi ini lagi poin ya, ya. Sebenarnya banyak ya ini, tapi kalau saya mau jelaskan yang satu-satu ini kayak look up, kemudian apa ya, array ini ya, look up, block properties table ini ya, agak lama ya ya. Jadi satu-satu saja saya jelaskan ya. Nah, videonya kemarin terlalu panjang ternyata ya. Oke. Nah, di sini saya jelaskan sedikit ya. Apa perbedaan dari parameter ini dengan parameter set ini ya. Parameter ini belum memiliki action ya. Kita buat seperti ini. Misalkan kita pilih parameter linear seperti ini, ini belum ada fungsinya ya, kecuali kita tambah actionnya, action stretch misalkan atau scale atau apa ya seperti itu ya. Nah kemudian parameter set ini perbedaannya dengan yang ini sebenarnya sama saja ya, cuman di sini sudah dengan actionnya ya, misalkan ini linear move, linear stretch, berarti ini untuk linear digunakan untuk stretch ya. Misalkan linear array ini sebenarnya sama saja sebenarnya. Ini juga bisa ditambahkan action ya.
Misalkan ini namanya linear move, sama tambahkan linear stretch. Tinggal saya buka lagi action, saya tambahkan actionnya ya, seperti itu ya. Oke bosku, mudah-mudahan bosku mengerti ya. Tadi di sini ya bosku ya, saya menjelaskan fungsi parameter poin ini ya bosku ya. Coba saya close lagi bosku. Saya mencontohkannya di sini misalkan bosku. Close set duduknya misalkan. Coba yang saya edit ini kan belum ada parameter, bukan dynamic block ya bosku. Coba saya tambah di sini poinnya bosku ya. Ini fungsinya seperti ini bosku. Sebenarnya banyak fungsinya bosku ya. Tinggal bosku berkreasi sendirilah. Banyak cara membuat dynamic block bosku ya. Tidak harus sama dengan cara saya ini bosku ya. Dengan cara saya seperti video saya yang kemarin dia bosku ya. Tidak harus sama ya. Itu tinggal bosku berkreasi sendirilah maksud saya. Oke, fungsi dari poin ini coba saya tambahkan dulu bosku ya. Saya tambahkan parameter lagi. Karena ini saya harus merotasinya nanti ya. Posisi close set duduknya ini. Saya pakai di sini, saya tambahkan parameter flip ya bosku ya. Flip ya. Flip. Saya pasang di sini bosku ya. Oke. Saya di tengah kotak ini ya. Kemudian kalau bosku lihat poin sekarang poinnya blok ini tuh berada di sini ya bosku ya. Kalau bosku lihat di UCS-nya ini dia berada di sudut ya. Saya mau pindahkan ke tengah sini supaya ketika saya flip, contohnya seperti ini bosku ya. Saya tes blok dulu. Saya tes blok ya. Aduh, tunggu bosku. Sabar. Salah bosku ya. Saya mau pasang actionnya bosku ya. Saya pasang actionnya dulu. Saya pilih flip ya. Pilih parameter ini. Bosku bisa mengklik garisnya atau tulisannya, itu bebas ya bosku ya. Terserah ya. Select parameternya. Kemudian pilih objeknya ya bosku ya. Dan enter. Oke, otomatis sudah ada actionnya. Kita tes dulu sih ya. Maksud saya kenapa poinnya ini kita harus pindahkan ya, poinnya pada saat membuat blok ini ya. Kita tes dulu. Oh, sudah bisa ya bosku ya. Tidak dipindahkan poinnya ya. Saya takutnya dia termirror seperti ini maksud saya. Berarti poin kita tidak boleh dipindahkan ya. Oke. Sebenarnya cara memindahkan poinnya itu kita tinggal mengklik base poinnya ini bosku ya. Oke. Cara memindahkan ke tengah misalkan poin blok ini saya pindahkan ke tengah kotak ini misalkan. Saya pakai parameter base point namanya bosku ya. Tekan shift untuk mencari tengahnya bosku ya. Mid between two point ya. Klik sini, otomatis poinnya ke tengah ya bosku ya. Oke. Coba kita save bosku ya. Save ya. Nah, poin kita sekarang ada di sini ya. Dia pindah di tengah, bukan di sini lagi sudut. Kalau tagnya berada di sini ya poinnya. Oke, fungsi dari poin ini ya, poin sudut-sudut tadi ya bosku ya. Itu fungsinya seperti ini bosku. Misal ini saya insert lagi bosku atau saya delete saja ini ya. Saya insert kembali yang saya sudah buat tadi ya bosku ya.
yang ini ya. Nah, fungsi dari poin tadi di sudut-sudut yang saya pasang bosku ya, saya bisa memindahkan posisi poinnya. Kalau bosku lihat di sini kan posisi poinnya ada di tengah ya. Posisi apa istilahnya bosku ya, crosshairnya saya itu berada di tengah ya. Kalau saya tekan kontrol dia berpindah tuh. Nah, itulah fungsi poin-poin tadi yang kita pasang itu bosku ya. Itulah fungsi poin yang kita pasang ya. Dengan menekan kontrol dia berpindah bosku ya. Misalkan saya butuhnya mau pasang di sini misalkan bosku ya. Bisa hanya menekan kontrol seperti ini, kemudian saya pasang. Oke. Itu sih ya. Saya insert lagi misalkan ya. Misalkan saya mau pasang di sini, ya kan? Kenapa saya memakai bantuan parameter flip tadi bosku ya? Karena saya butuh, misalnya ini kan terbalik ya posisi closetnya. Saya tinggal menekan flipnya ya untuk merotasinya seperti itu ya. Itulah fungsi dari poin tadi ya. Oke, misalkan dia posisi closet ini saya mau pasang di sudut sini menghadap ke kiri misalnya seperti ini ya, menghadap ke sana ya. Caranya saya insert, ambil lagi ini untuk insert seperti ini, tekan I ya, klik I ya, kemudian enter. Nah, akan muncul insert di sini, closet misalkan ya. Sama dia menghadap ke sana ya, saya tekan rotasi dulu ya, rotasi, dia minta rotasi, klik R ya, enter, kemudian 90 ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian saya tekan kontrol. Oke, jadi ya. Itulah fungsi poin-poin tadi ya. Kalau bosku lihat di sini saya aktifkan komennya ya. Ini komennya. Bagaimana cara saya merotasi itu? Oke, klik I ya. Aduh, sorry. I enter ya, insert maksud saya. Closet. Nah, di sini kan ada apa ya? Di komennya muncul mau dirotasi atau tidak ya. Misalkan saya pasang di sudut situ harus rotasi, berarti saya ketik R ya. R 90 enter, kemudian saya tekan kontrol ya untuk memindahkan posisi poinnya ya. Oke, seperti itu. Oke, semua paham ya. Kalau fungsi dari poin-poin tadi itu sih. Oke, terima kasih bosku. Semoga video saya bermanfaat bosku ya. Nanti saya buatkan lagi apa fungsi dari lookup ya bosku ya, lookup, kemudian base point ya bosku ya. Kemudian visibility set ini ya bosku ya. Kemudian ini ya, kalau bosku lihat di sini ada yang namanya constraint parameter ya bosku. Apa fungsinya ini? Sebenarnya saya sudah pernah buat blog seperti itu ya bosku. Contoh di sini ya. Nah, jendela ini saya memakai
parameter constraint itu ya bosku ya. Ini saya bisa ganti, saya bisa menambahkan tabelnya bosku ya, tabel ukuran jendela ini. Kalau bosku lihat di sini, ini adalah tabel-tabel ini bisa ditambah ya bosku ya. Misalkan 115 kali 20, 105 kali 2 meter misalkan. Dan ini bisa di rubah manual juga bosku ya. Seperti itu bosku. Oke. Nanti saya akan buatkan lagi bosku ya. Tinggal komen saja kalau memang butuh bosku ya. Karena kalau saya mau jelaskan ini agak lama bosku ya. Cara buat seperti ini ya. Biasanya kalau saya buat blog seperti ini, saya mengganti workspace-nya saya bosku ya. Karena workspace ini ya bosku ya. Workspace drafting and annotation ini bosku ya. Kalau bosku lihat di sini banyak parameter ya bosku ya. Ini ada rumus-rumusnya di sini bosku ya, untuk membuat seperti ini. Kalau bosku lihat di sini banyak ini parameter, ini constraint-nya bosku ya. Geometric constraint-nya. Ini bisa dihilangkan kalau bosku merasa terganggu, bisa dihidupkan saja sebenarnya. Kemudian saya pakai tabel block table ya bosku ya. Ini bisa kita tambah tabel-tabelnya. Oke bosku. Nanti bosku berkreasi sendiri lah bosku ya. Coba tes-tes apa fungsi dari beberapa tools ini bosku ya. Di dalam dynamic blog gitu ya. Oke bosku, contoh di sini saya memakai parameter array bosku ya. Sama kayak ini bosku ya. Saya pakai, kalau bosku butuh dibuatkan tutorialnya ya silakan bosku komen aja bosku ya. Nanti saya praktekkan, atau bosku misalkan tidak berhasil mencoba membuat blognya bosku ya. Oke bosku, semoga video saya bermanfaat bosku ya. Oh ya, sedikit tambahan lagi bosku ya mungkin ya. Kemarin saya di video saya yang kemarin itu saya sedikit menyinggung bagaimana caranya menambahkan blok kita ke dalam palet ini ya bosku ya. Tool palet ini ya, supaya ketika kita membuka cat otomatis blok-blok kita tersimpan di sini ya bosku ya. Nah itu caranya. Misal ini file ini saya simpan ya, namanya latihan 5 ya bosku ya. Saya save di sini misalkan. Saya save. Bisa hapus saja dulu ya bosku ya. Lihat saja. Oke. Aduh, sorry. Saya delete paletnya ya bosku. Oke. Coba saya tes ya. Supaya tidak terlalu banyak di situ ya. Caranya saya save ini ya bosku ya, latihan 5 ya. Misalkan ini tempat blok-blok saya misalkan bosku ya. Saya save. Itu saya save-nya di sini ya bosku ya, latihan 5 ya. Oke, saya save. Kemudian saya ya mungkin bisa ya. Bukan, Ctrl 3 bosku ya. Ctrl 3. Contoh saya klik kanan saya di sini bosku ya.
Ini kan blok-blok bawaan cat ya. Misalkan saya tambahkan di sini ya. Caranya new palette ya. Klik new palette. Kemudian dia klik kanan saya di sini ya. Klik kanan di posisi ini ya, klik kanan kemudian new palette ya, kemudian bosku tinggal taruh namanya ya, terserah bosku, misalkan my blog misalkan ya, atau apakah tulisannya ya, my blog misalkan, atau apalah, kita blog lah. Oke. Nah, cara memasukkannya ini kan posisi kosong ya, ya, isinya ya, nah, isinya ya. Cara menambahkannya itu tekan Ctrl 2. Ini kalau untuk memunculkan ini tekan Ctrl 3 ya. Ctrl 3 di keyboard ya. Nah, ini tadi ya, my block ini ya. Untuk menambahkan blok di sini itu tekan Ctrl 2 lagi ya. Ctrl 2 kemudian bosku cari misalkan tempat blok file bloknya bosku ya. Tadi itu di sini ya, di tutorial 5 sini ya. Nah, di tutorial 5 ini saya klik ini bosku ya. Blok ini ya. Klik 2 kali. Nah, otomatis muncul semua blok yang ada di dalam file itu ya bosku ya. Semua blok yang ada di file itu. Tinggal bosku drag saja bosku ya. Di drag saja. Contohnya seperti ini, misalkan saya mau pakai closet ini ya, saya drag saya ke sini, misal apalagi ya, sirkuit listing misalnya ini ya. Tinggal saya drag seperti itu ya. Nah, seperti ini ya. Oke bosku, ini otomatis tersimpan di sini ya. Kita ketika bosku buka file baru misalkan seperti ini ya, bosku file baru lagi, Ctrl 3, otomatis dia akan muncul di sini ya. Nah, kalau bosku lihat ini kan, Ctrl ya. Rotasi 90. Oke. Rotasi R0. Oke. Seperti itu bosku. Fungsi dari apa bosku ya. Maaf bosku, saya ini agak kaku menjelaskan bosku ya. Mudah-mudahan teman-teman paham lah ya penjelasan saya bosku ya. Kalau ada yang belum dipahami di komen saya bosku ya. Oke. Itu saja dari saya dulu bosku ya. Jangan lupa di subscribe aja bosku ya videonya. Oke, seperti biasa saya selalu munculkan ini bosku ya. Oke, bosku. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.